Untuk kita semuanya, kepada semua mahasiswa kami, silahkan dibuka kameranya dan ingatkan untuk memute selama sesi kedua dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan kepada mahasiswa-mahasiswi kami berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi untuk kita semua yang kami hormati, ya Bapak yang sebagai dosen tamu kita hari ini, yaitu kepada Bapak JS Suwardi, Sarjana Pendidikan. Senang sekali bertemu dengan Bapak di perkuliahan umum kita yang dilakukan oleh ST Bhinneka. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, tim teaching Universitas Satyatera Bhinneka dan mahasiswa-mahasiswi kami yang kami banggakan. Hari ini kita akan memasuki ya sesi kedua kuliah umum bertemakan titik temu nilai keberagamaan dalam mata kuliah keberagamaan. Di sini kita menghadirkan pemuka agama Konghucu ya, diwakili oleh Bapak J. Suwardi, Sarjana Pendidikan. Saya perkenalkan beliau dari pendidikannya. Beliau itu adalah lulusan dari STKIP Teladan Medan Sarjana Pendidikan dari Universitas Terbuka, jurusan D3 Perpajakan. Dan beliau sudah bekerja cukup lama berpengalaman itu di dunia perbankan, ya, mulai dari 1995 di perbankan dana apa Bank Danamon, Bank Dana Mandiri, mulai 2017 sampai sekarang. Dan beliau juga menjadi penyuluh agama Konghucu Kementerian Agama Sumatera Utara 2020 sampai sekarang. Dan organisasi yang beliau ikuti yaitu Sekretaris Matakin Sumut 2019 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Medan 2022 sampai sekarang dan menjadi anggota Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia mulai 2023 sampai sekarang. Ya, jadi pengalaman beliau itu sudah sangat banyak. Nah, kepada mahasiswa kami, kita simak pemaparan dari dosen tamu kita, yaitu Bapak Jaya Suwardi, Sarjana Pendidikan di pagi hari ini. Perkenalkan Pak, saya Joshua Simanungkalit sebagai moderator tim teaching mata kuliah keberagamaan pagi hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Suwardi. Silahkan Pak, kita pemaparannya kita buat waktunya ya Pak, biar kita lebih interaktif saja diskusinya nanti. Untuk materinya kita batasi 35 sampai 40 menit. Sisanya kita lebih interaktif, akan ada tanya jawab bersama mahasiswa kita. Demikian eh, pengantar dari saya, Bapak Suwardi. Silahkan kita mulai untuk kuliah umum kita di pagi hari ini. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Joshua. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya Betul, Pak. Pagi kepada menjelang semua siang juga. adik-adik mahasiswa dan saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia, semua panitia dari kampus Satya Tera Bhinneka yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari Matakin Sumut ya sebagai dosen tamu dalam kegiatan titik temu nilai keberagaman.
Semoga nanti apa yang kita paparkan ini ya dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian, ya sekaligus ya menambah pengetahuan di luar daripada yang selama ini diterima dari dosennya. Ini saya masih ingin men-share tapi belum belum ini ya. Saya coba share dulu ya, Pak. Mantap. Silakan, Pak. Ya. Ini saya ulang share-nya. Apabila perlu bantuan bisa dikirimkan kepada kami, Pak. Ya, coba dulu dia hanya masuknya aja. Ya, baik. Nggak bisa kepal ya. Pak. Dibagikan sama saya aja, Pak, sama tim panitia juga boleh, biar kami yang membagikan. Ini udah masuk, Pak. Sudah, Pak. Udah masuk, Pak. Ya, sudah. Sudah ya. Oke, saya ucapkan salam. Sudah, Hanya Pak. kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Eh, Nampak, Pak ya? Masih ya? Adik-adik semua Nampak, Pak? nampak ya? Ya, Materinya ya? full screen saja, Pak. Ya, Full screen dari ini ya. sampingnya pun boleh, itu pun boleh. Iya. Ah, ini masih ada gangguan-gangguan menu ini. Oke, kita mulai pada adik-adik semua. Memang kasus perundungan ini atau kita sebut bullying dan termasuk juga diskriminasi ini merupakan tren baru karena kebetulan ada kasusnya yang di-share videonya oleh eh, WhatsApp ya, di WhatsApp yaitu kasus yang namanya Ivan melakukan perundungan dengan meminta ya orang yang melakukan perundungan juga kepada anaknya untuk melakukan menggonggong ya. Itu ada di videonya. Sehingga ini viral dan menjadi menarik untuk dibahas ya termasuk di kampus-kampus ya. Oke, kita mulai dulu ke bahwa perundungan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kan disebut bully ya. Secara bahasa Inggrisnya itu berasal dari bahasa Inggris bully. Dalam kamus Inggris Indonesia itu memiliki arti penggertak atau orang yang mengganggu. Kemudian perundungan adalah suatu keinginan untuk mencederai atau menyakiti keinginan ini untuk memperlihatkan perbuatan yang mengakibatkan seseorang tersakiti atau menderita. Jadi sepertinya ini ada sebuah kelakuan yang memuaskan diri ya.
Jadi orang yang berbuat itu dia punya kepuasan tersendiri sehingga dia melakukan bullying. Kemudian perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat yang tidak bertanggung jawab, perbuatan ini biasanya terulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Oh, jadi udah puas, senang lagi dia berbuat bullying ini. Nah, menurut Catherine ya, bullying ini dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Jadi kalau cerita bullying ini saya teringat teman saya pernah bercerita. Waktu dia dulu sekolah, dia itu merupakan seorang korban bullying. Jadi dia itu misalnya nanti kalau mau masuk kelas aja itu dikerjai dia. Jadi nanti ada disiapkan di situ aqua gelas di depan pintu. Mereka hitung-hitung waktunya, ada yang bagian mengintai ya kan, kapan dia mau masuk. Nanti kemudian begitu dia masuk, itu gelasnya itu akan jatuh, akan membasahi tubuhnya. Itu bullyingnya seperti itu. Kemudian nanti pulang, ya kan, tiba-tiba kalau dia melewati satu tempat, kebetulan udah ada yang menunggu di situ. Yang nanti kira-kira pas dia mau lewat tuh kakinya itu sengaja di apa kan ya dipanjangkan supaya orang itu tersandung. Ya, jadi dia ini termasuk orang yang lemah, tidak berani melawan. Nah, kemudian dia ini melaporkan kepada orang tuanya dan rupanya orang tuanya ini kebetulan ya sedikit senang dia ini dibully karena bapaknya rupanya punya keinginan untuk dia itu sebenarnya belajar bela diri. Nah, kemudian apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya kebetulan tidak melakukan seperti yang dilakukan Ipan, tapi dia membawa anaknya ini ya eh, bawa ke dojo karate, karate apa taekwondo lah. Saya lupa ingat. Jadi dia bapaknya suruh apa? Bapaknya bilang kamu latihan kesabaran. Jadi dia itu di dalam dojo itu dia latihan dulu, ya. Tapi namanya orang yang sudah baru belajar biasanya agak kreak gitu. Tapi bapaknya tetap mendidiknya supaya dia tetap sabar. Jangan dulu. Jangan melawan. Kamu harus bisa bertahan dan nanti kamu harus bisa tunjukkan bahwa kamu ini bukan orang lemah. Nah, setelah kira-kira dia ini sabuk-sabuk coklat, udah kira-kira rasa-rasa sanggup. Nah, kemudian dia itu sudah buat sebuah ini ya, eh, melihat waktu kapan yang tepat dia akan buktikan bahwa nanti dialah ya yang terakhir nanti akan jadi perundung. Malah yang kawannya ini terakhir yang akan dijadi dibully dia ya. Pertama dia korbannya. Nah, kemudian dia itu setelah selesai itu dia siapkan waktu, ya kan? Dia cari kesempatan kebetulan. Pertama berantem, ya. Dia dengan gampang dikalahkan. Kemudian kawan ini mengajak, ya mengajak kawannya lagi mengeroyok. Dua tiga orang pun tetap kalah. Jadi akhirnya mereka ini pikir-pikir dada melawan terus dan sekarang yang dilawan ini ternyata sudah orang yang punya kemampuan yaitu kemampuan bela diri. Akhirnya si kawan ini bukan jadi korban bullying lagi tetapi jadi orang yang membullying. Jadi terakhir orang kawan-kawannya ini semua sekarang ini jadi tunduk kepada dia, kira-kira jadi anak buahnya. Jadi terjadi geng, dialah pemimpinnya sekarang. Jadi kalau dia tidak dibullying mungkin dia tidak jadi pimpinan geng di situ. Nah, itu juga manfaat bullying itu bagi mereka, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian jenis-jenis bullying, perundungan ya, atau bullying. Kemudian perundungan fisik atau bullying fisik. Bentuk perundungan ini berupa pukulan, cekikan, sikukan, tinjuan, tendangan, gigitan, bitingan, cakaran, ludahan, perusakan pakaian, penggigitan, penarikan rambut. Wah, ini lengkap nih, penguncian, pengintimidasian korban di suatu tempat atau dengan memutari korban, pemelintiran, pendorongan, pengancaman, dan perusakan, kepemilikan aset korban, pemakaian senjata, dan perlakuan kriminal. Kemudian ada juga perundungan non fisik.
yaitu perundungan verbal seperti ledakan pada saat melepon, memeras, olokan, tuduhan-tuduhan tidak benar, dan memalang. Kemudian perundungan non-verbal seperti gerakan kasar, menatap, dan isyarat dengan ancaman. Jadi kalau kita lihat dari perundungan-perundungan ini atau bullying ini juga termasuk salah satu daripada bentuk diskriminasi. Kalau kita lihat dari apanya ini ya, pengertian-pengertiannya ini. Jadi eh, bullying ini ya saya paparkan itu secara materi ini hanya sebagai pintu masuk. Tapi nanti yang diperlukan tentunya adalah pendapat dan tanggapan kita dari sisi agama Konghucu, ya kan? Tapi tetap kita paparkan secara materi ya dari daftar pustaka. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian perundungan relasional. Bentuk perundungan ini mengabaikan, mengucilkan, mencibir, dan hal-hal yang mencakup perbuatan seseorang atau kelompok yang ingin mengasingkan seseorang dari kelompoknya. Nah, perundungan ini juga didefinisikan sebuah perilaku yang melemahkan harga diri korban perundungan dengan rencana tersistem melalui melakukan pengabaian, pengucilan, dan lain sebagainya. Jadi di situ ada kata apa ya, melemahkan harga diri korban. Jadi seperti contoh teman saya tadi, karena harga dirinya itu di, dianggapnya diinjak-injak, makanya tawaran bapaknya untuk latihan bela diri itu dia jadi mau. Kalau enggak dia nggak akan mau gitu. Jadi bagi bapaknya ini juga sebuah ini ya, sebuah kesempatan untuk supaya bisa mengajak anaknya untuk latihan bela diri, gitu. Nah, kemudian ada perundungan cyber. Bentuk perundungan ini merupakan semua perangai yang dapat melukai seseorang dengan penggunaan media elektronik. Perundungan ini merupakan penindasan dalam bentuk baru dikarenakan perkembangan teknologi. Perilaku perundungan bisa berbentuk gambar, pesan, silent call. Website subroom happy slapping berupa video untuk memperlakukan korban. Dan perilaku yang di dalam terdapat unsur merendahkan, mengolok, mengucilkan, dan mengganggu. Nah, ini perundungan cyber ini justru adalah perundungan yang paling bahaya saat ini. Karena dengan gampang, misalnya hari ini aja kita ribut dengan orang gara-gara kita ini misalnya bersenggolan, tabrakan, itu ada itu yang memvideokan nanti kemudian mengirim WhatsApp. Nah, dari situlah nanti mulai akan terjadi pengadilan netizen. Pengadilan netizen ini lebih bahaya sekarang ini. Netizen akan apa ya, mengadili ya. Nanti netizen itu yang akan mendesak sehingga tanpa membuat laporan polisi hasil daripada viral ini akan tindak lanjuti oleh kepolisian ya. Jadi eh, sekarang viral ini memviralkan sesuatu itu merupakan apa kita ya, cara kita supaya ada pengadilan baru yaitu pengadilan dari netizen yang membantu ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu harap hati-hati ya. Jadi jangan nanti kita lakukan perundungan ternyata Anda ini direkam orang, dikirim ya kan. Nah, dikirim kalau dulu kan nggak ada Android. Jadi perundungan itu kadang-kadang bisa tidak tercium ya. Apalagi di sekolah-sekolah itu tidak terdeteksi. Dulu itu kan belum ada CCTV di sekolah-sekolah itu. Jadi otomatis eh, perundungan-perundungan ini, bullying-bullying ini tidak terdeteksi oleh guru. Kontrol dari guru itu sedikit, ya. Karena memang prasarana di sekolah itu beda dulu dengan sekarang. Kalau sekarang ini di mana-mana dipasang CCTV, ya. Kemudian sekarang ini gampang menggunakan Android bisa melapor. Jadi misalnya ada kawan kita yang kena bullying, kita bisa memviralkan itu melalui ini tanpa orang itu tahu siapa yang memviralkannya. Nah, ini pula gunanya apa ini ya? Pengadilan netizen ini. Jadi hati-hati karena perundungan di cyber ini adalah jenis perundungan yang paling cepat dan berbahaya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian faktor penyebab perilaku bullying. Nah, ini tadi fenomena geng. Jadi tidak akan dilakukan secara berkelompok sebagai ajang pembuktian kekuatan dan kekerasan dari kelompok tersebut. Kadang ada orang melihat kejadian perundungan ingin bantu, namun mereka takut menjadi korban perundungan juga. Ya, ya. Kalau dia itu sifatnya geng sampai 15 orang, yang membantu pun takut. Silap-silap dia pula yang kena sial nanti. Jadi orang nggak berani. Tapi kalau sekarang berbeda, ya dengan adanya Android, ya direkam aja nanti dikirim. Jadi pengadilan itu
Udah ada nanti ditindaklanjutnya dari aparat kepolisian yang melihat dari grup-grup WhatsApp, ya itu akan terini sendiri ya, terlaksana sendiri itu. Kemudian perilaku juga merupakan korban perundungan seperti yang saya apakan tadi ya, yang teman saya itu tadi, ya dia ini sekarang eh, masih saat ini dia masih apa ya, sabu hitam, ya sabu hitam. Jadi dia masih geluti karena bagi dia itu ternyata berguna, ya hasil apa desakan orang tuanya supaya dia belajar itu, dia itu tidak bisa diremehkan, ternyata benar gitu, bahwa kebetulan dia dibullying di sekolah itu jadi apa ya motivasinya untuk mempertahankan bela dirinya. Nah kemudian kurang pendampingan orang tua, pendampingan kepada anak, baik pendampingan perilaku, pengawasan, tindak tanduk anak bagi yang kurang patuh dan susah dikendalikan, hingga pendampingan dalam menggunakan teknologi, misalnya dalam mengakses Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Ya, ini benar. Ya, karena orang tua ini kadang-kadang sibuk kerja. Jadi nggak mungkin mendampingi. Kalau mendampingi nanti uang sekolahnya siapa pula yang bayar ya kan? Kan gitu deh. Nah, jadi pendampingan dari orang tua kalau kebetulan orang tuanya itu adalah eh, punya paruh waktu bekerja mungkin bisa ya, atau salah satu dari orang tua tidak bekerja itu mungkin bisa. Tapi karena sekarang ini dua-dua orang tua kalau bekerja ini tidak bisa melakukan pendampingan, sehingga kadang-kadang ini juga yang menyebabkan perundungan itu bisa bebas terjadi ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini ciri-ciri korban bullying. Itu biasanya dia pemalu, canggung, rendah harga diri, dan kurang percaya diri. Kemudian dia sulit bersosialisasi dan tidak mempunyai banyak teman. Terganggu secara psikologis dan sering mengeluh sakit di bagian tertentu seperti kepala, lutut, kaki, atau bahu. Kemudian gampang takut, ya susah tidur, enggan beraktivitas, tidak mau sekolah, menarik diri dari lingkungan, dan muncul perubahan perilaku. Jadi kadang-kadang begini, korban bullying ini dia bingung kalau dia itu dibullying, dia mau melapor siapa? Misalnya kalau di rumah itu orang tuanya pun cukup galak, ya kan? Orang tuanya sedikit-sedikit marah. Jadi dia bingung, ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa bagi seorang korban bullying, kalau rumah tangga di dalam apanya itu tidak kurang harmonis, itu tentu akan menimbulkan besar trauma kepada korban bullying itu ya. Tetapi kalau keluarga yang harmonis, yang terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya, ini bullying ini cepat bisa diatasi. Karena para orang tua mungkin akan mendatangi gurunya atau mendatangi orang tua daripada pelaku korban bullying. Ya, jadi kemudian saya lanjut dulu. Tanda-tanda anak sudah menjadi korban bullying, ya depresi, ya bisa aja murung, ya sendiri aja di kamar ya kan, cemas, lalu khawatir pada masalah keselamatan, takut nanti besok-besok dipukul lagi, atau sudah ada yang ngancam-ngancam, ya kan. Nah nanti ya kau ya pulang sekolah. Jadi orang udah malas, anak-anak jadi malas mau sekolah. Kemudian jadi pemurung, ya kan. Kemudian agresi. Kemudian timbul isu-isu akademik. Nah, jadi isu-isu akademik itu misalnya sudah diisukan kalau ini orangnya ya udah apa ini eh, misalnya anaknya ini, oh itu anaknya sudah apa ini ada kurang-kurangnya, ya langsung timbul itu isu, oh anak ini hari itu sudah ini mungkin udah hamil ini katanya. Nah, timbul-timbul isu akademik karena tidak muncul apalagi cewek kan, oh hari itu mungkin ini udah pacaran nih sama dosen. Nah, makanya nggak muncul dia ini. Nah, itu bagian isu-isu yang dari menjadikan bullying bagi orang itu ya. Kemudian tampak rendah diri dan menjadi pemalu. Kemudian menarik diri dari pergaulan. Ya, daripada jadi korban terus, dia akan menarik diri. Melihat aja ada apanya pelaku bullying, dia pun udah ini ya menghindar ya. Kemudian kadang sering kehilangan benda-benda milik pribadi dan pulang ke rumah dengan tanda-tanda luka seperti habis dipukul atau pakaian kotor. Tidak seperti biasa. Biasanya kalau anak-anak dulu, anak-anak SD, SMP itu kadang-kadang pulang sekolah dipukuli di jalan. Ya, supaya tidak ditangkap sama gurunya. Jadi caranya mereka itu mukul jalan. Jadi anak itu pulang udah dalam kondisi pakaiannya itu sudah ya ada yang kena tarik, ya kan. Nah, ada yang kepalanya
ya benjol kan begitu. Nah, itu kira-kira yang seperti ini ya. Saya lanjut lagi. Nah, jadi kita ini harus tanamkan yang namanya sikap anti bullying ya. Kemudian kita itu tentu harus selalu menghargai teman kita, meskipun dia ini berbeda dengan kita ya. Jangan mengucilkan teman kita yang kita rasakan banyak kekurangan, baik fisik maupun cara berpikir ataupun beda status sosial ya. Jangan ngolok-ngolok atau ngejek pekerjaan orang tua teman kita yang mungkin saja berbeda dengan pekerjaan orang tua kita. Jadi misalnya contoh, kalau orang tuanya itu misalnya bawa becak, ya kita nggak mau bergaul dengan dia karena dia ini anak seorang tukang becak misalnya. Nah, kemudian misalnya orang tuanya itu usahanya budi butut, ya ngutip-ngutip apa itu ya, eh, apa itu guni, ngutip-ngutip plastik-plastik buangan, ya kan? Padahal itu dialah yang menyekolahkan anaknya itu sampai sarjana dari itu, gitu ya. Jadi jangan kita olok-olok. Jadi kebetulan yang kalau kita ini datangnya pakai mobil, sedangkan dia itu mungkin datangnya pakai Gojek, ya kan kan berbeda. Ini yang kita kucilkan. Jadi kita ini harus berteman lintas agama, lintas suku ya. Nah, saya lanjut dulu. Nah, solusi menghadapi bullying. Kemudian kita berusaha untuk menerima keadaan keluarga. Tetap hormatilah ayah dan ibu. Jika ada yang bertanya tentang keadaan keluargamu, tidak perlu marah atau tersinggung, ya kan? Kemudian tetap tenang dan abaikan jika ada yang mengejekmu. Kemudian hadapi dengan santai, tetap percaya diri dan ramah. Jangan membalas dengan ngolok-ngolok. Ini untuk korban kira-kira ya, korban. Jadi kalau kita misalnya orang yang dibullying, pertama kita tenang ya. Kita tenang, kita diskusikan dengan orang-orang yang kita percaya. Apakah dari pihak keluarga atau dengan guru, ya kan? Ini kadang-kadang bullying ini juga tidak terselesaikan karena tidak hanya komunikasi, ya. Eh, Malu. Apalagi kalau dia dibullying itu kan dia utarakan tambah lagi orang tahu itu. Jadi malu dia. Nah, jadi misalnya contoh ada beberapa kawannya yang tahu keadaan kondisi keluarganya, tapi tidak semua orang di sekolah itu mungkin tahu. Jadi misal si A, si B, si C ini tahu kondisi si D. Nah, tentunya si D ini kalau bilang lagi ke gurunya, bertambah lagi si E ini gurunya yang jadi tahu itu. Jadi kadang-kadang orang menyimpan ya, mengendak apa memendam ya masalah apa ini ya, dibullying orang ini sehingga tidak terjadi komunikasi. Nah, inilah yang menyebabkan bullying ini kadang-kadang berlanjut terus. Pelaku bullying ini merasa apanya itu berhasil, dia akan lanjut terus itu secara otomatis. Dia juga nggak menyadari kalau bullying yang dia lakukan itu salah itu. Nah, kadang-kadang ini adalah sebuah kebiasaan. Dirasakan senang, puas, dia lakukan gitu ya bullying ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian kita sampai kepada diskriminasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, kalau menurut definisi ini, diskriminasi itu memang tidak jauh juga dengan bullying. Bullying ini salah satu bentuk diskriminasi, tetapi diskriminasi ini jauh lebih luas dan jauh lebih besar apanya ini ya, ranahnya. Jadi sebuah negara bisa aja menjadi diskriminasi oleh negara lain yang maju ya, misalnya contoh negara-negara NATO bisa aja mendiskriminasi negara Ethiopia yang karena mungkin sumber daya alamnya tidak ada gitu. Tapi mungkin bagi negara-negara Arab yang kaya akan minyak dia tidak diskriminasi gitu. Jadi diskriminasi itu lebih besar sekupnya. Nah, kemudian diskriminasi etnik ya kan, misalnya khusus dulu di zaman Orde Baru di Papua sana kalau kita beli minyak 1 liter bisa sampai 70.000, sedangkan sini 7.000. Beda nol dia ya, cukup banyak itu ya.
Nah, sekarang zaman presidennya Bapak Jokowi dulu itu sudah disetarakan ya, beli minyak di sana sama harganya dengan di sini ya. Itu bisa jadi diskriminasi di situ ya. Karena itu secara tidak langsung itu dulu kan alasannya ya karena jauh ya, biaya pengangkutan ke sananya lagi sehingga harganya tinggi gitu. Nah, kemudian prasarana di sana itu memang belum memadai. Jadi sehingga ya oleh Presiden Jokowi itu dibangunlah prasarana. Kemudian dilakukanlah ya kan solusi-solusi supaya masyarakat di Papua itu bisa menerima ya harga minyak sama dan adil ya sama dengan seperti wilayah-wilayah lainnya ya. Ya kemudian apalagi eh, pengucilan ya pengucilan kemudian satu lagi dulu ya di Indonesia ini pernah ya kita ini kalau membeli senjata itu dari negara-negara NATO seperti Amerika. Yang lucunya begini, eh, mereka itu dengan alasan HAM dan sebagainya dia mengembargo kita. Kita membeli pesawat-pesawat tempurnya tapi spare part-nya kita nggak boleh beli karena diembargo. Jadi kan lucu kalau terjadi perang. Sedangkan pesawatnya itu kita beli dari dia nggak bisa jalan, ada yang spare part yang rusak gitu. Jadi apa gunanya kita beli itu? Nah ini yang aneh dulu di zaman Orde Baru itu. Tapi kita tetap ya membeli itu dari negara-negara seperti Amerika. Tapi kita tidak cari alternatif yang lain. Nah itu kan semacam diskriminasi tapi dengan model yang berbeda, model penekanan HAM. Nah nanti kita akan lihat bahwa negara Amerika sendiri adalah negara yang katanya empu demokrasi, dia sendiri yang masih melakukan praktek diskriminasi ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia. Bapak Dasar Sopiantan, ujian terakhir melawan diskriminasi. Ini saya ambil dari buku yang dibuat oleh Pusat Data dan Analisa Tempo. Pak Sopiantan ini pernah ditolak melamar ke Universitas Sumatera Utara. Ia terpaksa kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia di Medan. Nah, saat ingin meraih gelar dokternya pun ia sempat 4 kali ya tak lulus ujian negara karena bermata sipit. Nah, kemudian saat ini Pak Sopiantan membalas perlakuan diskriminasi dibalasnya, ya, yang beliau terima dengan melakukan apa? Kebajikan, ya, melakukan cinta kasih bermurah hati dengan mencalonkan diri lewat PDI Perjuangan menjadi anggota DPR RI. Nah, tujuannya apa? Ya tentunya agar beliau dapat menggunakan gelar dokternya untuk mengobati orang-orang miskin untuk mendapatkan pendidikan, memberikan beasiswa dan berobat gratis. Ya, jadi adik-adik yang kuliah, yang mungkin hari ini ikut di job ini, yang kuliah dari KIP kuliah, ya ini tentu upaya dari Pak Sopiantan, sehingga kita bisa jumpa hari ini di job ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Sopiantan ini, ya membalas perlakuan diskriminasi itu, tapi membalas dengan kebajikan. Berbeda ya. Jadi kebaikan, kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Karena nanti itu akan terjadi balas membalas itu nggak akan ada habis-habisnya. Jadi kita harus membalas yang namanya kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita contoh Pak Sopiantan. Ya, banyak orang yang tertolong dan kuliah melalui kuota KIP kuliah ya, sehingga bisa kuliah dengan gratis sampai tamat dan bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian saya lanjut dulu. Nah, ini dia yang katanya empu daripada demokrasi di dunia, diskriminasi rasial di Amerika. Ini data 2010. 6 dari 10 orang menilai belum ada persamaan hak kulit hitam dan putih. Ya. Kemudian 43% orang kulit hitam pesimistis bakal ada persamaan dengan kulit putih. Kemudian 80 pengendara di New York yang diberhentikan polisi itu berkulit hitam dan Latin, 85% itu digeledah. Kemudian 8% pengendara yang dihentikan itu berkulit putih. 10% hukuman kulit hitam lebih lama ketimbang kulit putih untuk kasus yang sama pada tahun 2010. Kemudian 75% warga kulit hitam itu menilai kualitas pendidikan untuk mereka masih rendah. Berarti ada terjadi ketimpangan, diskriminasi ya. Kemudian 66% orang kulit hitam menyatakan kesempatan kerja untuk mereka masih kurang ya. Ini apanya ya, bukti data-data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Analisa Tempo ya. Tahun 2002 ini diterbitkan ya.
Oke, saya lanjut lagi. Lingkungan. Ya, lingkungan ini cukup luas ya. Satu bumi ini satu lingkungan. Satu negara Indonesia itu satu lingkungan. Negara Amerika satu lingkungan. Di India sana satu lingkungan juga, satu lingkungan negara gitu. Tapi ini hari mungkin kita hanya apanya ya, di pelestarian lingkungannya ya, yang mau kita ambil ya. Kalau kita cerita lingkungan ini, oh banyak sekali ya, nggak ada habis-habisnya nih. Ya nggak akan sanggup juga kita mengininya ya, karena datanya itu pasti sangat banyak. Kemudian lingkungan ini didefinisikan sebagai wadah yang berada di luar suatu objek, di mana terjadi interaksi antara objek tersebut dengan komponen-komponen yang ada pada wadah eksternalnya. Kemudian dalam ilmu biologi, istilah yang dihuni oleh komunitas tertentu disebut dengan habitat. Jadi misalnya contoh hutan itu kan habitat. Hutan itu dihuni oleh ular, ya kan, singa, harimau dan sebagainya itu. Misalnya di situ juga ada babi hutan, ya, ada cheetah. Itu satu habitat, ya. Kemudian pada suatu lingkungan yang hidup dan berkembang lebih dari satu komunitas dan terjadi interaksi antara komponen yang ada pada lingkungan tersebut, baik komponen biotik dan abiotik, maka lingkungan tersebut dinamakan ekosistem. Jadi beberapa komunitas-komunitas itu lebih besar lagi disebut dengan ekosistem ya. Nah, kemudian di pemerintah ini ada fungsi ya, yaitu fungsi pengatur, regulator, kemudian yaitu aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dianggap paling efektif ya bagi pemerintah, dia akan keluarkan regulasi dalam upaya perlindungan lingkungan, misalnya rencana tata ruang dan wilayah nasional, kajian lingkungan hidup strategis ya. Ini kalau nanti kalau mau kita ini pada adik mahasiswa ini bisa di ini ya, dicari khusus materi khusus ini ya. Karena kita tujuannya ini tanggapan dari bidang agama terhadap pelestarian lingkungan. Tapi ini sebagai pintu masuk kita ya. Materi bari bullying ini tetap kita ambil dari pustaka yang ada. Ini sebagai pintu masuk kita untuk ditanggapi dari sisi agama Konghucu ya. Kemudian fungsi pemantauan, monitoring. Salah satu bentuk pemantauan tertuang dalam dokumen AMDAL yang diikuti dengan rencana pemantauan lingkungan. Ini apanya ya, konsep pemantauan. Kalau AMDAL itu udah sering kita dengar ya. Kadang-kadang di pinggir-pinggir kota aja itu memang diminta dokumen AMDALnya. Ya, UMKM itu ada yang kadang-kadang juga diminta AMDALnya, padahal harusnya tidak perlu. Nah, tapi itulah kalau sudah peraturan dibuat, kadang-kadang implementasinya bisa aja berlebihan ya dari aparat pemerintah. Ya. Nah, mungkin itu faktor-faktor lain lagi nanti kita nilainya ya. Oke, saya lanjut fungsi pengawasan. Pemerintah sudah mempunyai seperangkat personal yang terkonsentrasi pada satu badan instansi yang berkompeten untuk ini. Jadi dia punya fungsi kontrol termasuk perangkat-perangkat manusianya yang melakukan apa ya, apa namanya, patroli ya ke lingkungan-lingkungan tertentu. Ya ini maksudnya ini yang pengawasan. Saya coba masuk, mungkin kita sudah masuk kepada ini ya, solusi dalam perspektif agama. Jadi begini, tadi bullying itu kan sebuah kelakuan ya, sebuah kelakuan, diskriminasi juga sebuah praktek daripada sifatnya kelakuan. Nah, kemudian lingkungan itu alam. Alam itu bersifat diam. Nah, sedangkan agama ranahnya di mana agama ranahnya adalah manusianya. Ya, manusianya yang jadi agama ini kan memanusiakan manusia. Jadi kalau manusianya itu sudah menjadi manusia yang benar, dia itu tidak akan merusak alam. Nah, kemudian manusianya itu tidak akan melakukan bullying atau diskriminasi. Jadi itulah maksudnya tanggapan dari agama ini ya. Jadi kita lebih kepada subjek manusianya. Oke, solusi dalam perspektif agama Konghucu, perundungan atau eh, bocor gitu ya. Saya lanjut. Perundungan atau bullying dan diskriminasi dalam agama Konghucu adalah pelanggaran norma agama. Jadi jelas itu sebuah pelanggaran ya. Kemudian dalam ajaran agama Konghucu yang menitik beratkan nilai-nilai moral dan kebajikan seperti laku bakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, susila, kebenaran dan tahu malu, tentunya tidak ada tempat bagi perilaku perundungan atau bullying dan diskriminasi. Nah, jadi itu ajaran
ajaran moral dari agama Konghucu sangat menitik beratkan kepada manusianya. Kalau manusianya bisa dididik sesuai dengan ajaran moral agama, itu nggak akan ada yang namanya kita merusak lingkungan. Udah pasti selesai. Tapi tetap saja ada. Artinya bahwa tetap ada manusia yang walaupun dia beragama, tapi dia mungkin tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan benar, ya. Atau memang dia itu eh, saat ini dia melenceng, atau dia juga tidak mau tahu mungkin, ya. Walaupun itu ada batasan-batasan dibatasi oleh agama perilaku manusia ini. Oke, kita lanjut lagi bahasannya. Kemudian, nah, solusi dari Konghucu ini adalah membangun pendidikan yang berkualitas. Kemudian Nabi kami bersabda, ada pendidikan tiada perbedaan. Jadi kalau seandainya semua manusia ini semua berpendidikan, kita pasti nggak ada bedanya. Kita ada beda itu karena pendidikan ini sebenarnya belum berjalan, ya, belum berjalan yang apa ya, berkualitas lah ya, bukan bukan dibilang berjalan sama sekali kualitasnya ya. Jadi misalnya contoh kalau seandainya di dalam satu lingkungan, satu kelurahan, semua orangnya berpendidikan SD, dengan ada satu lingkungan yang setengah orangnya tidak berpendidikan, tapi setengahnya lagi di situ ada yang mahasiswa, ada yang anak SD, ada yang sarjana, yang mana lebih bagus? Yang lebih bagus sebenarnya yang justru yang semua pendidikan SD itu, karena dia merata, cara berpikirnya mungkin sama, tinggal ditingkatkan lagi ke SMP semua. Nah, kalau yang seperti yang tadi, yang satu lagi, kalau satu lingkungan itu ada setengah yang tidak sekolah, ya otomatis dianggap di jurang kebodohan. Kemudian mungkin juga miskin. Nah, ada lagi di situ itu mahasiswa, ada di situ anak SMA, ada sarjana. Nah, tentu yang pintar ini bisa aja membohongi yang tidak sekolah tadi, atau seperti yang kita bahas tadi akan terjadi kasus bullying ya terhadap apa ini ya, yang setengah dari yang tidak sekolah itu tadi. Makanya di Konghucu yang paling penting itu adalah pendidikan, ya. Kemudian untuk melaksanakan pendidikan ini kita akan mengembangkan, kalau diterapkan di Indonesia ini ya, kita mengembangkan menerapkan kurikulum yang benar-benar relevan ya. Kemudian, oh ya, saya jelaskan dulu maksudnya kurikulum yang benar-benar relevan ini. Misalnya contoh begini, di tempat saya kerja dulu Bang Danamon, tapi di yang Pulau Jawa, waktu saya pernah disekolahkan di sana, itu pernah dari kampus Bang Danamon itu pernah bilang bahwa yang lucunya orang sarjana akuntansi malah tidak lulus di pendidikan di bagian kredit ini ya di Bang Danamon. Yang lulus justru dokter hewan waktu itu. Nah, ini kan sebenarnya kurang relevan. Orang bank ini kan harusnya kuliahnya itu jurusannya akuntansi, manajemen, ya kan? Kemudian jurusannya itu perbankan, harusnya seperti itu gitu. Nah, tapi ternyata yang melamar ke sana itu ada dari jurusan peternakan. Nah, ada dari jurusan hewan. Nah, macam-macam. Pertanian juga ada gitu yang tembus. Semua masuk. Yang penting dia bisa lolos psikotes. Ya. Nah, jadi disinilah yang dimaksud dengan mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang benar-benar relevan, yang sesuai dengan untuk orang kerja. Jadi dia harus dibentuk ya kurikulum itu memang yang praktis, yang memang untuk implementasi. Ya, apalagi kita udah sering nih berganti-ganti kurikulum, tapi pengangguran juga banyak kan. Dari cara belajar siswa aktif, sekarang sudah kurikulum merdeka namanya ya. Udah ini, tapi ya kita lihat aja nanti apakah kurikulum ini lebih menjamin misalnya program kemiskinan dan kemudian program pengentasan pengangguran ya. Nanti kita lihat. Kemudian meningkatkan kualitas anak didik dengan meningkatkan kualitas guru. Jadi kalau misalnya anak didik harus ditingkatkan ya gurunya dulu dilatih kan gitu. Gurunya dilakukan pelatihan. Tapi memang guru-guru ini sering dilakukan pelatihan. Tapi kadang-kadang anak didik juga banyak yang tidak ini ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kenapa? Ya, kadang-kadang masalah kurikulum itu juga. Jadi misalnya
kadang-kadang guru ini mengejar waktu. Ya, ini misalnya tinggal 4 kali pertemuan lagi, ini harus habis. Sedangkan harusnya materinya itu kalau bisa memang minimal pas 4 kali lagi. Tapi ini mungkin ada yang tersisa karena ada kendala atau apa, itu materi pelajaran sempat tersendat. Ya disampaikan mungkin ada libur gurunya sakit atau apa. Banyak liburan apa ya dari liburan hari besar keagamaan. Nah, sehingga itu materi-materinya itu ada yang terlambat disampaikan. Nah, ini dikejar sama gurunya. Jadi kita itu lebih fokus kepada jadwal-jadwal itu. Jadi meningkatkan kualitas anak didik ini mungkin agak sulit. Apabila ya misalnya guru itu bisa memberikan tambahan, misalnya contoh materi dia udah sampaikan semua, malah ada punya waktu luang lagi, mungkin oh ini masih sisa sebulan lagi baru ujian akhir, nah dia bisa memberikan les tambahan kepada ini. Nah itu kan berbeda dengan yang tadi, apabila gurunya itu ternyata waktunya pun pas-pasan ya memberikan materi. Nah, di sini ini mungkin perlu dicari solusinya. Kenapa hal itu kadang-kadang bisa terjadi di sebuah sekolah, termasuk di kuliah, itu jadwalnya itu kadang-kadang terlalu pas, tidak ada lebih, ya. Sehingga anak didik itu belajarnya pun susah. Kemudian belum lagi PR yang banyak, tugas yang banyak. Jadi otomatis anak-anak siswa dan mahasiswa itu hanya fokus mengajarkan tugas. Jadi waktu untuk belajar pun nggak ada. Yang penting dia lewat dulu tugas dulu kerjanya, ya kan? Jadi di sini mungkin ya entah liput atau apa dari perhatian guru, pemerintah atau sekolah. Ini mungkin bisa dijadikan agenda ya untuk peningkatan pendidikan. Kemudian meningkatkan pengawasan kepada anak didik atau siswa. Jadi ini maksudnya bahwa anak didik ini juga ya kita sendiri sebagai orang yang sekolah yang menuntut ilmu itu juga merupakan kendala ya. Kendala artinya mungkin kita bekerja, waktu kita sedikit untuk belajar. Nah, kemudian kadang-kadang itu masih lumayan. Ada orang yang mau belajar tapi dia juga harus menghabiskan waktu untuk bekerja. Ada orang yang dia banyak waktu tapi dia tidak mau belajar, hanya main-main, main game, belum lagi nanti judi online, ya kan, dan sebagainya sekarang ini. Jadi banyak sekali yang di ini yang menjadi kendala. Nah, ini perlu peningkatan pengawasan kepada anak didik, bukan saja dari guru, tapi dari orang tua juga mungkin perlu program-program khusus agar eh, anak-anak didik ini bisa lebih difokuskan di dalam belajar ya, khusus belajar. Kemudian terakhir, meningkatkan lingkungan belajar dan prasarana belajar. Nah, kalau dulu lingkungan belajar itu, kalau menulis saja gurunya itu masih pakai kapur. Kalau sekarang pakai spidol. Jadi minimal sudah apa ya, lebih nyaman ya. Tangan tidak terlalu kotor. Ya, kalau misalnya orang yang alergi debu, yang dulu ya kalau waktu menghapus itu debu-debu kapur itu bisa tersedot oleh hidung. Itu bisa menimbulkan ya batuk, alergi dan sebagainya. Itu lingkungan belajar. Kemudian prasarana belajar ya kan, dulu praktikum sifatnya kan masih manual ya. Kalau sekarang praktikumnya mungkin berbeda, sudah ada teknologi canggih, sudah ada komputer, ya mungkin sudah ada online-nya ke luar negeri, ya melihat hasilnya, deteksinya dan sebagainya. Kemudian lingkungan belajar dulu dengan sekarang sangat berbeda. Sekarang kan belajarnya itu ada pakai AC. Dulu kita belajar nggak pakai AC. Kalau zaman saya dulu, tahun SD itu tahun 80-an, ya ke sekolah pun jalan kaki, dan sekolahnya itu masih banyak dari pintunya dari apa semua lah, papan-papan semua. Jadi waktu itu saya masih pulang, saya tunggu semua, saya yang nutup itu sekolahnya itu waktu SD dulu. Nah, jadi saya ingat kali. Jadi bangku-bangku dan apanya itu udah banyak-banyak yang rusak. Nah sekarang udah canggih. Ada lagi saya lihat meja sekolah aja itu dari fiber. Ada saya lihat itu. Nah kemudian papan tulisnya pun udah ada yang dari kaca. Mungkin juga dari fiber. Ya, ada yang tulisnya. Nah, sekarang udah pakai PPT. Jadi udah berbeda gitu. Jadi lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian lingkungan belajar itu kalau dulu itu kadang-kadang ruang kelasnya sedikit.
Jadi murid-murid itu ya kadang-kadang satu kelas itu kalau di negeri kami dulu itu kelasnya terbatas itu banyak kali orangnya. Ya bisa 60 orang. Nah, kalau sekarang kan paling orang menggunakan standar itu sekitar 30-40 orang satu ruangan. Kalau dia banyak mungkin dibagi lagi. Ya, tapi kalau ada yang tertentu itu ada yang buat 20-an. Belajarnya lebih nyaman lagi gitu. Ya, karena kalau dulu itu kan waktu saya masih SMP itu kita masih mencium bau-bau keringat dulu. Nah, kalau sekarang itu kan ruangannya nyaman gitu kan, ber-AC. Jadi lebih ini ya, lebih enak ya dari segi apa ya. Jadi betul-betul nyaman. Ya, itu meningkatkan daya tangkap kita. Ya, kalau kita udah kebauan, berkeringat, ya kan, tentu kita daya tangkapnya pun terganggu. Ya, jadi proses belajar mengajar itu terganggu. Jadi itu meningkatkan lingkungan belajar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya lanjut membangun toleransi beragama. Nah, itu ayat dari Konghucu yaitu Satya dan Tepa Salira. Nah, itu bahasa tulisan Mandarinnya Chongsu, artinya tahu menimbang. Jadi itu tidak jauh dari jalan suci. Apa yang tidak diharapkan mengenai diri sendiri jangan diberikan kepada orang lain. Nah, jadi satu ayat ini sangat penting bagi kami di agama Konghucu. Hanya dengan ini aja dalam pergaulan ini bisa menjadi pedoman kami. Jadi karena gini, tidak jauh dari jalan suci apa yang tidak diharapkan mengenai diri sendiri. Jadi apa yang kita tidak mau, kita tidak perlu lakukan kepada orang lain. Berarti untuk yang masalah bullying tadi, ini tentunya dijawab dengan ayat ini. Apa yang kita tidak mau, kita tidak boleh berbuat kepada orang lain. Jadi kalau di dalam bullying itu kita berbuat kepada orang lain, udah melanggar ayat ini. Ya, ini aja pedomannya. Jadi udah jelas bullying ini melanggar norma agama. Ini dia kita tunjukkan ya. Nah, kemudian di 4 penjuru lautan semuanya saudara. Jadi di dalam agama Konghucu tidak mengenal yang namanya ras, suku. Tidak. Agama Konghucu itu berlaku untuk semua manusia di bumi ini dan sifatnya independen. Tidak hanya berlaku khusus untuk orang Tionghoa, khusus orang India, khusus bule misalnya tidak ya. Jadi khusus untuk semua orang. Jadi ada namanya asas kesetaraan ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, misalnya orang yang beda budaya, beda agama, pluralitas dan sebagainya. Beda budaya misalnya kalau kami nanti merayakan Imlek tanggal 29 Januari. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang merayakan Natal nanti. Kemudian ada yang merayakan Deepawali misalnya ya dari yang beragama Hindu. Nah, ini perbedaan agama dan budaya ini harus kita saling menghargai dan menghormati gitu. Ya. Kemudian pluralitas ini artinya kita beragam agama ya. Jadi ini sama semua ini budaya, agama dan pluralitas. Kemudian kita harus memiliki cakrawala pandangan yang luas. Jangan-jangan nanti besok-besok ya kan ada yang bilang "Ah, jangan ini ya katanya. Ibaratnya begini. Kalau orang lagi merayakan Imlek, ya kan, wah itu bukan agama Konghucunya itu. Jadi kita ya di hari besarnya kita ya biasa-biasa aja lah, nggak usah menghargai kali, menghormati kali. Nah ini pandangannya, ya ini berarti masalah pandangan ya, pandangan cakrawalanya. Ya, yang kayak begini ini jangan, yang kayak gini jadi pintu masuk ya bagi apa ya, ya orang yang merusak toleransi beragama. Kemudian bersikap hati-hati dalam memahami dan memaknai segala kondisi yang ada baik di lingkungan keluarga, masyarakat terkait isu-isu yang beredar. Ini dia tadi. Isu-isu ini sangat penting ya. Jadi kita harus menyaring dulu isu-isu ini. Jangan nanti ada isu-isu yang nggak masuk akal pun kita terima. Ya kan? Jadi misalnya contoh ada rencana katanya wali kota akan membagi 1 buah mobil di kampung kita per rumah dapat 1 mobil. Ini harus kita cerna betul masuk akal enggak ini.
Masa satu wali kota, Pemko membagi mobil per satu rumah? Emangnya berapa anggaran Pemko ini? Ada rusak dulu di Google. Berapa APBN Pemko Medan ini? Sehingga bisa memberikan mobil kepada masyarakat per satu rumah. Nah, inilah maksudnya. Jadi kita bersikap hati-hati, memaknai dan memahaminya. Jangan asal-asal terima. Jadi begitu asal terima, nanti besok itu jadi isu. Jadi hoak itu jadinya. Ya. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, penegakan hukum yang tegas dan berwibawa. Nabi bersabda, dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi dengan hukuman, menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dan kehilangan perasaan harga diri. Kemudian dibimbing dengan kebajikan dan dilengkapi dengan kesusilaan, menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga diri dan berusaha hidup benar. Nah, jadi maksud Nabi ini, selain kita undang-undang dan hukuman, ya kan, kita harus dibimbing lagi dengan kebajikan, dilengkapi dia. Kalau hanya satu nggak bisa. Karena begini logikanya, kan kita biasanya itu menghindar. Misalnya contoh kalau nanti kita tahu nggak boleh pakai helm, kita potong jalan, kan gitu. Potong jalan kita. Nah, ini kan berarti kan orang berusaha menghindari kan begitu. Jadi misalnya kalau pajak sampai saat ini 5 sampai 500 juta itu UMKM tidak bayar pajak. Jadi kalau misalnya omsetnya di atas 700 mungkin dibuatnya cabang. Jadi 2 3 cabang. Jadi kecil usahanya omsetnya. Jadi supaya tidak kena pajak. Nah, itu kan berusaha menghindari gitu. Nah, dibimbing undang-undang dengan KPU orang tetap menghindar gitu. Nah, jadi banyak contoh-contoh yang seperti itu ya. Kemudian, tapi dibimbing dengan kebajikan, dilengkapi dengan kesusilaan, rakyat itu tumbuh perasaan hari ini. Jadi artinya, kalau kita orang yang beragama, ya kita berpikir sekarang negara ini sudah semakin maju. Pajak ini berguna untuk bangun negara. Ya kadang-kadang depan rumah kita, ya kita minta aja diaspal cepat-cepat oleh pemerintah itu diaspal gitu kan. Nah itu kan artinya eh, pajak itu memang sudah lebih efektif daripada dulu penggunaannya. Jadi makanya fungsinya itu artinya jadinya kita mau bayar. Oh, oke lah. Sekarang kita jadi mau bayar kenapa? Karena dibimbing dengan kebajikan, kesusilaan. Jadi, ya ini di mana kita bimbingnya? Ya, orang tua membimbing anaknya. Sekolah juga mengajarkan agama. Nah, sehingga adik-adik mahasiswa nanti setelah tamat akan menjadi mahasiswa-mahasiswa sarjana-sarjana yang unggul di masyarakat. Dan tentunya kalau nanti mengabdi kepada negara itu tidak ada yang istilahnya diremehkan ya. Tidak ada istilahnya yang saya disangsikan. Pasti Anda akan menjadi seorang sarjana yang unggul ya, yang bisa membangun bangsa dan negara. Kemudian kita memperkuat independensi lembaga penegakan hukum, ya kan? Kemudian membangun penegakan hukum yang efektif. Nah, ini saya kasih contoh. Hari itu pernah terjadi di tetangga saya, rumahnya masuk maling. Saya sama-sama mengawaninya ke polsek melaporkan. Nah, datang tetangga ini menyatakan bahwa dia itu kehilangan kalung ya, kalung kalau nggak salah. Jadi polisinya nanya, ada nggak apanya itu bukti beli ya? Itu yang pertanyaan polisinya. Jadi polisinya mensyaratkan untuk membuat laporan harus dilampiri syarat material itu, yaitu berupa bukti beli itu gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan membangun penegak hukum yang tidak efektif. Nah, jadi saya bilang kepada polisinya, saya bilang begini, Pak, sebenarnya yang kita pentingkan adalah bagaimana kita menghukum perbuatan si maling ini. Jadi kita belum tentu memerlukan lagi apa yang dicuri itu bisa kembali lagi. Tetapi perbuatan orang yang maling ini harus dihukum supaya tidak terjadi berulang-ulang. Karena kebetulan dulu di lingkungan kita ini sering terjadi kemalingan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan membangun penegakan hukum yang efektif. Kemudian memberi pengawasan terhadap jalannya proses hukum. Nah, ini yang apa ya yang perlu kita apakan dari pemerintah. Mungkin kita dorong dari pemerintah bagaimana pengawasan terhadap jalannya proses hukum itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, ya kan? Nah, selama ini kan kalau ada terjadi kejahatan kan yang seperti tadi kita bilang
kita viralkan aja, pengadilan dari netizen ini lebih mempan daripada proses hukum yang secara prosedur ya dan secara formal gitu. Jadi kalau netizen ini bekerja lebih cepat, begitu dipiralkan, besok viral sampai kemana-mana, aparat pemerintah akan malu dan akan melakukan tindakan selanjutnya. Nah itu memang menguntungkan kita, tapi kan nggak selamanya ya, nggak selamanya apa yang kita alami itu harus diviral-viralkan ya. Jadi tetap yang namanya formalitas hukum itu harus kita awasi proses hukum jalannya itu. Cuman gimana caranya proses hukum ini bisa diawasi secara efektif ya oleh masyarakat ya. Itu yang mungkin dijadikan agenda eh, kalau kita misalnya berdiskusi atau berdialog dengan pemerintah dalam hal ini aparatur-aparatur penegak hukum ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang keempat, menjaga lingkungan dengan berakhlak. Nah, kemudian ada ayat bahwa sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa di negeri ini perlu dikelola dan diolah secara bertanggung jawab dan berakhlak luhur oleh manusia yang memiliki watak termulia di antara makhluk lainnya. Kemudian bahwa yang patuh dan taat kepada Tuhan, dia akan terpelihara. Yang melawan atau menentang, dia akan binasa. Nah, di dalam ajaran Konghucu, bahwa alam harus dikelola dengan baik. Karena manusia hidup berdampingan dengan alam dan kelestarian alam itu yang menyebabkan manusia dapat bertahan hidup ya. Jadi kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kan, jadi kalau adik-adik nanti ingin membaca, ini ada sebagian di IPUNAS ya, Perpustakaan Nasional ya. Jadi nanti ini juga akan saya share ke panitia. Nanti kalau ada yang perlu bisa meminta kepada panitia. Tapi saya percaya, saya yakin adik-adik mahasiswa nanti akan ya lebih pintar lagi mencari materi untuk memperkaya pengetahuan kalian. Ini hanya sebagai pintu masuknya. Ya materi dari daftar pustaka kita uh, memberikan tanggapan-tanggapan dari secara agama Konghucu. Ini yang lebih penting. Dan kemudian nanti kita lakukan, ada yang mau bertanya, kita lakukan tanya jawab. Saya kira itu akan lebih penting dan lebih ini lagi ya, lebih tuntas ya. Oke, saya ini. Oke, adik-adik, terima kasih semuanya sudah Terima berakhir kasih slide yang saya Pak sampaikan. Suwardi. Iya, Ya, pemaparannya cukup menarik dan bagus sekali. Kita akan membuka untuk sesi tanya jawab kepada mahasiswa kami. Silahkan boleh ditanyakan via chat di grup maupun via chat yang ada di Zoom, ya. Ataupun bisa langsung ke Pak Suwardi. Bagaimana perspektif dari agama Konghucu melihat bullying, diskriminasi, dan menjaga lingkungan? Silakan kepada mahasiswa kami boleh bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. Saya bacakan ya Pak, boleh ya? Saya bacakan dari via chat atau ya boleh Pak, bacakan Pak. langsung saja lah dulu. Nanti saya baca via chatnya. Ini ada pertanyaan dari Marta Sinaga dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada Marta Sinaga kelas ABBSR. Silakan dibuka mic-nya. Silakan Marta. Eh, Terima kasih sebelumnya Pak udah memberi kesempatan untuk bertanya. Marta dari kelompok 3 dari kelas agribisnis B sore Pak mau bertanya bagaimana agama Konghucu menanggapi diskriminasi terhadap minoritas Pak. Sekian terima kasih. Baik, bagus sekali. Terima kasih Marta. Bagaimana Pak Suwardi perspektif agama Konghucu ya melihat diskriminasi terhadap yang minoritas? Kira-kira bagaimana ya? Nah, waktu dan kesempatan silakan Pak Suwardi. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana agama Konghucu menanggapi ya.
terhadap diskriminasi minoritas tadi ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih, Dek. Adek Marta Sinaga. Jadi begini, eh, agama Konghucu ini dilayani pemerintah sejak 2016. Ya, dari 2016 kemudian itu rupanya dicek dari Matakin Pusat rupanya di zaman Soekarno sudah ada namanya PNPS nomor 1 tahun 1965 itu ya kalau nggak salah tahun ya penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang menyatakan bahwa agama di Indonesia ini yang diakui pemerintah itu ada 6. Jadi logika kita dari tahun 1965 sampai 2016 itu kita itu didiskriminasi. Dan Konghucu ini sudah berdiri 102 tahun, tahun depan, ya sekitar 1920-an ya berdiri. Dan kami ini sampai saat ini belum ada yang kami isi di pemerintahan seperti guru agamanya, ya kan? Penyuluh agama saya ini sebagai penyuluh agama ini masih non ASN, ya. Karena masih dilayani 2016, bayangkan itu begitu lama. Jadi ini sebenarnya termasuk ya, kalau bagi kami termasuk ini bagian dari diskriminasi. Jadi kami melakukan upaya-upaya. Dulu itu upaya itu pendekatan terus kepada pemerintah. Kemudian kita juga melakukan upaya-upaya hukum. Jadi misalnya contoh ada orang yang menikah secara agama Konghucu itu yang lucunya terpaksa misalnya dari Surabaya dia menikah secara agama Konghucu tidak bisa dicatat di catatan sipil menikah secara Konghucu. Padahal penetapan presiden itu masih berlaku tahun 1965 itu. Jadi terpaksa mereka mencatatkan perkawinan itu di Singapura. Nah, di Singapura mereka mencatatnya itu sampai seperti itu. Jadi itu memang sengaja gitu. Ya, kenapa? Supaya pemerintah ini harusnya malu gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita itu melakukan upaya-upaya terus ya kita dorong terus pemerintah dan akhirnya pemerintah itu ya melayani agama Konghucu sesuai dengan PNPS nomor 1 tahun 1965 dan dilayani oleh pemerintah itu Konghucu itu sejak 2000 bukan 2016 ya sejak 2006 ya oleh zaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ini siapa? Ya. Jadi gitu ya, adik apa ini adik Marta tadi bahwa diskriminasi minoritas itu mereka itu mau tak mau selain mendobrak pemerintah mereka itu juga harus menunjukkan eksistensinya. Ya, dia harus menunjukkan karyanya. Dobrak terus baru bisa. Kalau tidak tidak bisa. Pasti sulit. Kita akan tidur terus. Jadi kita ini berbuat terus, berkarya terus, kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa agama Konghucu ini memang layak ya ditetapkan dan dilayani oleh pemerintah. Nah, jadi itu mungkin salah satu apanya ya yang bisa saya apakan ya. Baik, Pak. Halo? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Suwardi untuk jawabannya. Ya, kalau nggak bisa di Indonesia menikah, ke Singapura pun jadi. Ya, Itu ya. tapi adik Martani tadi tidak ini ya, tidak memberikan contoh. Misalnya tadi ini kan hanya pertanyaannya diskriminasi minoritas. Tapi misalnya contoh diskriminasi minoritas, misalnya satu suku ya kan di satu daerah, mungkin mungkin pandangannya bisa berbeda. Atau misalnya pernah kita datangi, kita tahu cara mungkin oh ini harus begini. Tapi ini karena secara umum diskriminasi minoritas. Jadi tadi saya memberikan contoh diskriminasi yang dialami oleh agama Konghucu sendiri. Ya, jadi sejak 1965 kira-kira 35 sejak 40 udah sekitar 41 tahun kita didiskriminasi oleh pemerintah. Nah, saya kira itu aja. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Silakan ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Michael kelas BI ASR dari chat Pak. Saya bacakan ya. Hmm.
Mengingat tema kuliah tamu hari ini secara khusus mengangkat sudut pandang agama Konghucu, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sebenarnya nilai-nilai atau ajaran dasar dalam agama Konghucu dan apakah ada ajaran yang dilanggar ketika seseorang melakukan bullying? Seperti agama Buddha yang ada memiliki Pancasila Buddhis, agama Kristen yang ada 10 hukum Taurat. Apakah ada prinsip atau pedoman dalam agama Konghucu yang bisa kita jadikan panduan dalam menangani dan mencegah kedua isu ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial? Lalu, apa yang membuat komunitas Konghucu, penganut agama Konghucu, mampu bertahan dan menjaga keyakinan mereka meskipun mengalami diskriminasi yang cukup berat pada era Soeharto? Mengingat pada masa itu agama Konghucu belum diresmikan atau semacam tidak diakui begitu. Demikian Pak Suwardi. Ya, baik Pak. Ini Ya. materinya kok nggak bisa saya gerakkan ya. Coba di stop share dulu Pak, baru dikembalikan lagi. Stop share. Silakan Pak, sudah oke? Sepertinya udah oke nih. Ya, rupanya nggak ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi adik Michael, kenapa kami bisa bertahan? Kemudian apa kiat-kiatnya kira-kira ya? Nah, di dalam ajaran Konghucu juga ada yang namanya empat pantangan. Apa yang tidak bisa, bentar saya matikan dulu telepon. Nah, di dalam agama Konghucu itu ada satu ajaran ya, ada satu ayat yang namanya kita ada empat pantangan yang harus dilakukan oleh seorang umat. Pertama yaitu apa yang tidak susila itu jangan dilihat, apa yang tidak susila jangan diucapkan, apa yang tidak susila jangan didengar, dan apa yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, itulah satu pedoman kita, mirip dengan kira-kira yang dari agama lain juga ada pantangan-pantangan atau larangan, yang misalnya lima apa itu ya? Pancasila Negara. Buddhis. Nah, Ah, contohnya. di ya, hampir sama gitu. Kita punya yang empat pantangan ini ya di dalam agama Konghucu. Jadi melalui ini sebagai apanya termasuk yang bullying itu bisa kita atasi. Karena otomatis apa yang tidak susila tidak kita lakukan. Jadi otomatis ya kita tidak akan melakukan bullying, kita tidak akan melakukan diskriminasi. Kemudian tadi pertanyaannya seharusnya tidak itu aja, apalagi tadi ya. Bagaimana Panjang pertanyaan. komunitas Konghucu mampu bertahan dan menjaga keyakinannya meskipun sudah mulai era Soeharto yang 32 tahun kurang lebih memimpin kita itu sampai sekarang itu bisa bertahan. Kenapa bisa Ya. begitu, Pak? Nggak Silahkan. tanggung-tanggung ya, bisa sampai 102 tahun sebelum itu masih sudah ada gitu. Hmm. Jadi agama Konghucu itu kenapa bisa bertahan, karena memang ini adalah ajaran moral. Yang pertama itu dari ajaran moral 8 itu Xiao Ti Chong Xin Li Yi Lian Zhen. Xiao itu rendah apa berbakti kepada orang tua. Jadi di dalam rumah itu berbakti pada orang. Xiao Ti, Ti itu rendah hati. Ada satu namanya Chong. Xiao Ti Chong, Chong itu setia.
Jadi ada ajaran supaya kita ini setia, yang seperti tadi saya ucapkan, ada di slide tadi itu Chongsu yang tulisan Mandarin itu, Satya dan Tepa Salira. Nah ini yang membuat kita bertahan. Jadi orang yang sebagai umat Konghucu, dia itu sangat mengutamakan kesetiaan. Nah, saya kasih contoh yang namanya Dewa Keperwiraan atau disebut dengan Quan Kong. Di kelenteng-kelenteng itu banyak disembah. Quan Kong ini adalah dewa yang sangat setia. Dia setia kepada abangnya. Itu abangnya itu kan tiga saudara. Itu kalau cerita Samko itu. Jadi dia itu setia kepada abangnya, dia setia kepada adiknya. Itu tiga saudara. Nah, bayangkan kesetiaan kepada abangnya itu adalah abang yang diangkat saudara saudara sumpah melalui sumpah dulu. Nah, itu hebatnya dulu kehidupan umat Konghucu di Tiongkok itu dulu. Mereka itu menggunakan sumpah itu hanya mengucap di depan langit ya sudah bisa. Mereka itu menganggap saudara. Jadi misalnya contoh kalau seandainya saudaranya ini dibunuh orang, dia akan balas dendam. Kalau dia dibunuh orang, saudaranya akan balas dendam. Itulah dulu kentalnya ajaran kesetiaan itu daripada ini. Makanya sampai sekarang Tiongkok itu bisa begitu maju. Nah, sebagai contohnya lagi, yang lucunya sekarang ini kalau kita ini menikah, ya kan banyak terjadi perceraian. Padahal pernikahan itu bersumpah di depan Tuhan langsung gitu, punya anak gitu, ada yang dilahirkan melalui darah dagingnya. Tapi orang bisa tidak setia, ya bisa bercerai gitu kan begitu. Nah, kalah dengan orang zaman dahulu hanya berjumpa di satu daerah, satu lokasi, mereka bersumpah menjadi saudara, ya kan? Mereka mengangkat saudara, malah mati pun saudara itu dia akan balas dendam gitu. Nah, itu sebuah kesetiaan. Jadi kesetiaan umat Konghucu inilah yang menyebabkan kami ini bisa bertahan 102 tahun, ya. Jadi kami bisa menjadi teladan bagi umat-umat Konghucu yang lain. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih Pak Suwardi untuk penjelasannya. Baik Pak, melihat waktu, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini dari perspektif agama Konghucu. Ya, sebelum kita tutup, kami akan memberikan sertifikat sebagai dosen tamu untuk Universitas Setia Bernaka kepada Bapak Suwardi. Silakan kepada Dr. Ernida Marbun membagikan sertifikatnya. Silakan. Demikian Pak, kami memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Suwardi, SPD, sebagai dosen tamu di kuliah umum Titik Temu Nilai Keberagamaan dari Universitas Satyatera Bhinneka. Semoga dengan pemaparan dari Bapak kami mendapatkan pencerahan, ilmu baru, bagaimana perspektif agama Konghucu melihat eh, bullying, diskriminasi, dan menjaga lingkungan. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sehat-sehat selalu, keluarga diberi kesehatan, pekerjaan lancar juga, dan suatu waktu kita bisa bertemu kembali. Ya, Pak. Nah, terima kasih. Saya juga ucapkan Demikian. terima kasih kepada Sebelum semua. kita tutup, ya, Ya, sebelum kita tutup, Pak, izin kita foto dulu ya, Pak. Kita ya screen boleh. dulu. Kepada Bapak Jain, sudah boleh kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Baik, akan ada 5 slide, jadi akan ada 5 sesi foto. Untuk anak-anak bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama, eh, siapkan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Dan slide kelima, satu, dua, tiga. Oke, cukup.
Terima kasih Bapak Jain dan terima kasih kembali kami ulangi kepada Bapak Suwardi menjadi dosen tamu di Universitas Satya Tera Bhinneka. Demikian Pak, sudah kita cukupkan, materi kita juga sudah oke, sudah bagus sekali. Nah, kepada mahasiswa-mahasiswi kami, jangan lupa segera diisi absensi yang sudah kami bagikan di kolom chatnya. Baik, saya tutup ya Pak. Semoga semua materi kita diterima dengan baik dan mendapat pembelajaran yang baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Amitofo, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang semuanya.